Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang anakku autistik. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, autistik ini tentu berkaitan dengan autis gitu ya. Nah mungkin Pak Paul bisa menguraikan sedikit gitu tentang ini supaya pemahaman kita itu sama itu Pak. Apa sebenarnya yang disebut anak autis gitu? Gangguan autisme adalah gangguan yang membuat anak sukar berelasi dengan dunia luar, Pak Gunawan. Jadi penderita autisme itu senang menyendiri dan cenderung mengerjakan suatu tugas berulang-ulang tanpa bosan. Jadi misalkan dia main kereta api misalnya ya, dia akan bisa duduk main kereta api itu berjam-jam dan rasanya itu nggak bisa diganggu tuh. Nah pada kasus yang berat bahkan penderita autisme itu mengalami hambatan bicara. Kadang sampai usia belasan tahun anak hanya dapat mengucapkan 1-2 kata-kata. Nah, pada umumnya penderita autisme itu tidak memberi respons kepada petunjuk yang diberikan. Jadi misalkan kita berkata, jangan, atau kamu seharusnya begini, nggak nyambung sama sekali, nggak ditanggapi sama sekali. Jadi jika diajak bicara, bukan saja dia tidak menyahut, melihat kita pun tidak, gitu. Suatu diajak bermain, ia menolak dan lebih senang bermain sendiri. Nah kita kan orang tua pasti khawatir. Jadi kita pasti ajak dia ketemu teman atau bawa teman ke rumahnya. Tapi ya temannya main sendiri, ya dia main sendiri gitu. Bila keinginannya tidak dipenuhi, biasanya dia marah. Dan kalau marah itu tuh emosinya memang bisa keluar dengan sangat kuat sekali. Nah oleh karena memang dia tidak dapat mengungkapkan isi hatinya lewat perkataan, nah nggak bisa udah dia akan luapkannya lewat perbuatan. Ada yang misalnya melukai dirinya, ada yang melukai orang lain, maksudnya ya dia pukul atau apa, ada yang misalnya membentur-benturkan kepala. Jadi anak-anak ini memang mudah sekali untuk akhirnya mencederai baik dirinya maupun diri orang lain. Nah nggak bisa biasanya anak-anak ini harus kita tempatkan di sekolah untuk anak dengan kebutuhan khusus. Iya, Pak Paul, kan orang tua itu selalu berharap anaknya lahir normal gitu seperti yang lain-lainnya. Dan mereka kan kebanyakan tidak bisa mempersiapkan diri lebih dahulu, tidak tahu gitu Pak Paul bahwa anaknya ini lahir autis gitu. Ini bagaimana Pak? Dan untuk Pak Gunawan, ya semua ibu ya kalau ditanya ya apa yang ibu harapkan ya. Saya yakin semua akan berkata ya waktu mereka lagi hamil ya. Mereka berharap anak akan lahir sehat walafiat. Itu sebab ya bisa dibayangkan betapa hancur hati ibu dan juga ayah bila mendapati ternyata anak lahir tidak sehat. Masalahnya dengan anak-anak autis gini Pak Gunawan. Ada anak-anak yang memang sejak dari bayi kelihatan sekali berbeda. Jadi diajak ngomong, dicoba untuk ditarik perhatiannya, nggak menanggapi. Tapi ada anak-anak yang baru mengembangkan perilaku autisme ini nih di usia di atas 2 tahun. Ini yang seringkali mengagetkan orang tua. Kok anak saya kok umur segini baru tiba-tiba mengalami ini? Ada apa? Kok waktu masih kecil enggak? Umur 1 tahun bisa ketawa, bisa diajak bercanda, bisa diajak bicara, udah mulai menyaut. Nah tiba-tiba usia 2 tahunan yang sudah dia bisa lakukan itu, tiba-tiba dia nggak bisa lakukan lagi. Yang tadinya bisa ketawa, sekarang diem. Yang tadinya bisa diajak main, sekarang nggak bisa. Nah, ini memang membingungkan. Nah, kadang-kadang orang tua menyalahkan inilah, itulah, vaksinasi lah, atau apalah. Sebetulnya ya bukan. Jadi memang ada 2 jenis ya. Ada jenis yang dari awal sudah menunjukkan gejalanya, tapi ada juga yang baru menunjukkan gejalanya di atas usia 2 tahun. Nah, sudah tentu jika kita lah orang tuanya, waktu kita mendapati anak kita seperti ini, nggak hati kita hancur sekali. Apalagi kalau kita membawanya ke dokter atau ke psikolog dan mereka memberikan diagnosis bahwa anak kita ini autistik, wah itu sangat memukul sekali. Karena nggak kita membayangkan hidupnya
ya nggak akan sama ya dengan anak-anak lain. Ya, artinya orang tua ini tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri menyambut atau menerima anak yang autis ini gitu Pak boleh? Betul, mereka benar-benar nggak menyanak ya, apalagi kalau yang baru memunculkan gejalanya di usia 2 tahun ke atas. Jadi selama 2 tahun pertama itu orang tua melihat anak saya kok normal, nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba sekarang begini, itu memang lebih mengejutkan. Kalau anak itu dari lahir tentu mengejutkan dari awalnya, namun ya mungkin mereka jadi lebih bisa siap. Iya. Ini sebenarnya autis ini menyangkut fisik atau menyangkut psikisnya gitu Pak Bos? Jadi sudah tentu awalnya memang ada kaitannya dengan otak kita ya Pak Gunawan. Tapi memang kita nggak mengetahui penyebabnya sebetulnya. Memang ada yang mengatakan penyebabnya, ya saya nggak usah sebut, tapi misalnya ada beberapa ada yang punya teori-teori penyebabnya apa. Tapi sesungguhnya sampai sekarang kita belum tahu penyebabnya apa gitu secara ilmiah. Yang kita tahu adalah yang memang ada gangguan di jaringan syaraf otak si anak. Tapi kenapa atau apa yang terjadi ya kita juga nggak tahu. Biasanya dari mulai di otak kita itu dan akhirnya mempengaruhi perkembangan psikologis kita dan perkembangan mental kita. Tapi ini bukan keturunan gitu Pak boleh? Jadi bukan karena kakeknya atau ibunya yang pernah autis atau bukan ya? Bukan. Jadi anak-anak ini bisa dilahirkan oleh orang tua yang justru sama sekali nggak punya masalah seperti ini. Memang pernah dulu sekali ya, ada teori yang mengatakan bahwa anak yang autistik adalah anak yang sejak lahir itu kurang diberikan kehangatan atau perhatian oleh orang tuanya. Sehingga anak itu tuh nggak pernah mengembangkan keterampilan untuk bisa berelasi dengan anak lain. Tapi teori itu sekarang sudah gugur sebab ternyata tidak demikian. Orang tua yang mengasihi anaknya, merawat anaknya dengan baik, ya juga bisa mendapatkan kasus seperti ini. Jadi anak yang menderita autis itu kesulitan utamanya adalah berelasi dengan orang lain gitu Bapak? Betul, jadi mereka memang boleh dikata tidak mempunyai relasi dengan orang lain ataupun dengan dunia di luarnya Pak Gunawan. Jadi kata autistik atau kata autisme itu berasal dari kata oto. Dan kata oto itu kan sebetulnya berarti sendiri. Ya, jadi otomobil artinya tuh jalan sendiri gitu. Nah, jadi autisme atau oto berarti sendiri, anak itu sendirian, terjun dan tenggelam di dalam dunianya sendiri. Tapi kan setiap anak itu punya kebutuhan gitu Bapak ya. Nah bagaimana dia mengungkapkan kebutuhannya sebenarnya? Anak-anak autistik ini memang susah sekali untuk mengutarakan kebutuhannya Pak Gunawan. Orang tua akan berusaha mengajarkannya. Mau ini bilang, coba bilang makan atau lapar, minum. Jadi orang tua akan terus harus mengulang-ulang hal yang sama itu. Meletihkan luar biasa sebab nggak nangkep Pak Gunawan. Tapi ada yang anak-anak tertentu bisa menangkap lama-kelamaan karena terus diulang, lama-lama bisa nangkep dan berkata misalkan makan atau lapar, minum. Nah, bayangkan Pak Gunawan, kita kan ini punya isi hati sebanyak seluas apa, punya perasaan sebanyak dan seluas apa, tapi yang bisa keluar dari mulut kita hanyalah 2-3 kata. Nah, bayangkan betapa mendesaknya dorongan untuk keluar itu Pak Gunawan. Itu sebabnya anak-anak ini kalau mengalami sesuatu, frustrasinya itu tuh, waduh, intensitasnya besar sekali. Maka nggak heran anak-anak ini bisa nanti misalnya marah, bisa dia pukul, bisa dia tendang. Jadi saya udah ngomong dengan orang tua yang anaknya autistik, ada yang ditendang perutnya, ada yang dipukul. Dan ini yang dipukul bukan hanya ayahnya, ibunya juga kena dia pukul. Apalagi karena ibu yang biasanya memang di rumah ngawasi dia bisa pukul begitu. Atau ya dia di sekolah atau di mana ya dia pukul anak-anak lain. Dan kadang-kadang kita melihat anak-anak ini memang daya tahan sakitnya besar. Kalau kita misalnya jatuh sakit, dia mungkin nggak merasa sakit, diam-diam aja gitu. Karena memang ada gangguan syaraf indranya. Sehingga mereka itu nggak begitu peka ya dengan rasa apapun termasuk rasa sakit. Jadi kalau kita jatuh udah sakit, dia biasa aja. Dia bisa bangun lagi, naik lagi, mulai lagi melakukan yang sama. Nah, itu yang bisa membuat mereka mudah sekali mencederai diri atau mencederai orang lain. Karena mereka nggak bisa mengira-ngira kalau dia berbuat ini kepada anak lain, itu bisa membahayakan anak lain. Dia nggak ngerti.
Iya, Pak Pol tadi katakan ada yang baru 2 tahun nampak gejala itu, Pak Pol ya. Iya. Nah, apakah autis ini akan diderita oleh seseorang itu seumur hidup atau nanti pada suatu saat dia bisa sembuh gitu, Pak Pol? Memang kita nggak bisa memastikan, Pak Gunawan. Jadi ada kasus-kasus di mana anak-anak ini begini ya, terus autistik ya, sampai misalkan usia 16-17 tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan perubahan. Mulai dari bisa ngomong, dari 2-3 kata, bisa merangkai menjadi 1 kalimat, dan sebagainya. Ada. Jadi nggak tertutup kemungkinan ada yang seperti itu. Tapi juga banyak yang enggak. Ya terus aja begitu. Sampai dia dewasa, sampai dia tua, ya nggak bisa gitu. Ya, kalau sampai dia dewasa, kan kesulitan sekali dia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Betul, betul. Akhirnya, makanya anak-anak ini nih sering berteriak, Pak Gunawan. Jadi saya ingat mengunjungi sebuah keluarga, anaknya memang autistik. Anak itu ya susah sekali untuk ngomong biasa gitu. Walaupun ya memang nggak bisa ngomong, tapi dia kan mencoba bicara. Nah biasanya tuh akhirnya tuh keras suaranya, seperti mau berteriak gitu. Karena untuk mendapatkan perhatian orang tuanya, dia nggak bisa ngomong baik-baik dengan suara yang halus, susah sekali. Karena dia memang terbatas, udah begitu banyak sekali yang dia ingin keluarkan, tapi nggak bisa. Jadi keras suaranya, seperti lagi marah, seperti lagi membentak begitu. Iya, sejauh ini saya yang jumpai itu adalah kasusnya pada anak-anak gitu Pak Pol ya. Tapi dalam pelayanan Pak Pol, apakah pernah dijumpai orang yang sudah dewasa itu juga masih autis gitu Pak? Yang saya pernah ketemu memang anak-anak remaja ya, jadi saya belum pernah bertemu dengan orang dewasanya itu sendiri. Jadi autistik itu kan memang kadarnya memang berat. Nah di dalam kategori ini sebetulnya itu ada yang lebih ringan. Nah dulu tuh di dalam buku panduan gangguan jiwa di Amerika Serikat ada yang namanya Asperger syndrome. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Tapi itu adalah sebetulnya itu autisme dalam kadar yang lebih rendah. Anak-anak ini masih bisa berelasi, masih bisa berteman, masih bisa menerima instruksi, masih punya perasaan. Tapi dalam kadar yang lebih kecil dan dalam hal misalkan perasaan, ya masih susah untuk bisa membaca perasaan orang, membaca situasi, atau berelasi dengan orang dengan tepat, gitu-gituannya masih lemah. Tapi ya udah maksudnya jauh lebih baik daripada anak-anak yang kadar autismenya berat sekali. Nah itu kalau yang begitu, saya sudah sering bertemu dengan orang-orang dewasa yang seperti itu pula. Iya, Pak Pol, karena autis ini menyangkut relasi, menyangkut interaksi dengan orang lain. Dan dampaknya terhadap keluarga bagaimana Pak Pol? Yang pertama adalah kita mesti menyadari kebutuhan khusus menuntut pengeluaran khusus, Pak Gunawan. Anak yang autistik memerlukan sekolah khusus dan penjagaan yang khusus. Sekolah khusus dan penjagaan khusus berarti bertambahnya biaya pengeluaran. Tidak jarang orang tua mesti menempatkan anak di luar kota karena tidak tersedianya sekolah khusus di kota di mana mereka tinggal. Jika anak tinggal di rumah, pada umumnya anak memerlukan kehadiran seseorang untuk mengawasinya secara penuh. Nah, semua ini menambah pengeluaran yang tidak sedikit, Pak Gunawan. Jadi, biasanya tekanan ekonomi ini dirasakan oleh orang tua yang anaknya autistik. Justru seperti itu yang tadi saya katakan, kan orang tuanya tidak bisa mempersiapkan dulu. Ya. Kecuali kalau anak ini cacat fisik gitu, waktu di USG kelihatan memang anaknya ini cacat gitu. Ya. Sehingga dia bisa mempersiapkan dana untuk itu. Betul. Tetapi kalau autis ini nggak bisa. Dananya butuh banyak, tetapi secara tiba-tiba dia harus mengadakan tambahan dana itu gitu loh Pak Pol. Betul. Ya karena memang ya nggak diketahui pada masa dikandung ya. Jadi setelah lahir barulah bisa diketahui. Yang pertama jadi memang uang Pak Gunawan, pengeluarannya akan lebih besar. Ada anak-anak autistik yang nggak perlu penjagaan khusus karena ada anak autistik yang diam, yang nggak hiperaktif. Jadi dia hanya diam aja, menguplak, fokus pada satu hal aja. Ada tuh. Nah itu lebih mudah untuk diawasi. Tapi ada anak-anak autistik yang hiperaktif. Nggak bisa diam, wah itu seperti gangsing, lari ke sana, lari ke sini. Meskipun nggak bisa mendengar instruksi dari orang tuanya, nah udah dah. Nggak bisa, nggak perlu orang untuk jaga karena capek luar biasa. Selain untuk biaya tambahan tenaga menjaga Pak Pol, apakah dibutuhkan biaya untuk obat-obatannya gitu? Biasanya iya, kalau memang dia itu terlalu aktif ya, akhirnya harus diberikan obat tambahannya untuk meredakan hiperaktivitasnya itu.
Nah berarti memang ya itu tambah biaya lagi Pak Gunawan, karena ya kita harus ke psikiater, meminta obat dan sebagainya. Atau makanan-makanan khusus yang harus diberikan kepada anak yang autis ini Pak? Biasanya sih enggak, kecuali ada hiperaktif. Kalau dia memang hiperaktif juga nggak bisa diam, otomatis ya makanan-makanan yang menambah energi, yang misalnya membuat dia tambah aktif, itu harus dikurangi. Iya, selain dari segi biaya, hal lain lagi yang mempengaruhi di keluarga itu apa Bapak? Yang berikut adalah kita mesti pula menyadari kebutuhan khusus menuntut penanganan khusus. Ada anak autistik yang cenderung diam dan tidak memerlukan perhatian. Namun ada pula yang aktif sehingga rawan jatuh dan melukai dirinya. Karena ia mudah mencederai dirinya, anak autistik memerlukan pengawasan yang terus-menerus. Nah, belum lagi nanti misalnya ada sekolah khusus, kita mesti antar jemput. Dan kadang-kadang yang mengantar jemputin juga mesti yang khusus. Karena kalau nggak ntar dia di mobil, dia bisa lari ke sana sini, dia mau ke sana sini, dia mau keluar dari mobil. Jadi benar-benar anak ini memerlukan penanganan khusus. Kalau kita mau pergi kemana-mana, kita harus ingat dia. Karena kalau kita mau ke mall, kita mesti lihat, aduh cocok nggak buat dia. Dia banyak orang, dia akan seperti apa nanti. Dia bisa diatur nggak ya. Ada orang undang kita, ada keluarga pulang tahun, ada keluarga menikah. Ini begitu banyak hal-hal yang kita harus kerjakan dalam hidup. Nggak bisa enggak, terganggu Pak Gunawan. Terganggu. Akhirnya selalu harus dipikirkan anak ini bagaimana. Kalau mau tinggal di rumah, siapa yang jaga? Misalnya ada suster satu, suster juga nggak sanggup lagi. Nah jadi benar-benar memerlukan penanganan khusus. Perhatiannya itu yang dibutuhkan Pak Malik. Dan memang ini, anak ini membutuhkan atau memang sengaja melakukan tindakan yang menarik perhatian atau tidak Pak? Sebetulnya enggak Pak Gunawan. Anak-anak ini memang kemampuannya untuk dia itu berpikir, dia harus berbuat begini supaya mendapatkan perhatian dari orang, dia nggak punya itu. Jadi benar-benar semuanya ya dilakukan secara spontan tanpa sebuah kesadaran. Ada orang tua yang mengatakan kebetulan anaknya juga autis. Dikatakan anak ini tidak tahan kalau melihat sinar yang terlalu tajam gitu Pak Bro. Misalnya sinar matahari, sehingga kamarnya itu ditutup dengan gorden yang tebal. Betul. Jadi kita memang mesti menyadari gangguan ini membuat rasa atau indranya itu tuh terganggu. Rasa sakitnya nggak sama dengan anak lain. Orang anak lain udah nangis, udah jatuh, dia nggak tetap aja bisa main gitu, nggak sakit. Tapi misalkan dengan suara yang agak keras, sensitif sekali, nggak bisa dengar suara terlalu keras. Banyak orang ngomong, dia bisa berteriak-teriak, dia nggak tahan. Termasuk juga dengan sinar. Jadi memang jadinya kita bilang ngaco. Yang seharusnya dia rasakan, dia nggak rasakan. Yang nggak seharusnya dia rasakan, dia rasakan. Ya, jadi ini agak kasihan dengan anak itu lebih banyak di dalam rumah, gitu, Bapak. Karena kalau diajak keluar, dia itu tadi protes, gitu. Banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Betul, betul. Dan itu tadi ya kita udah ngomong, menuntut orang tua untuk memberikan penanganan khusus dan itu akan menginterupsi kehidupan mereka. Selain itu apa, Bapak? Yang ketiga? Yang ketiga adalah kebutuhan khusus seperti ini menambah tekanan khusus. Tidak bisa tidak, semua ini menambah tekanan yang besar pada keluarga. Nah, jika ibu tidak bekerja di luar rumah, suatu ayah pulang, dia sudah letih kan ya, ingin digantikan. Setidaknya dibantu oleh ayah. Sebaliknya, suatu ayah pulang kerja, dia letih dan ingin beristirahat. Jadi muncul konflik. Tekanan juga dapat timbul dari perbedaan pendapat antara ayah dan ibu dalam hal penanganan. Mungkin ibu berusaha membuat anak mandiri, sedang ayah tidak ingin ibu menekan anak. Atau jika ada anak yang lain dalam rumah yang juga memerlukan perhatian, maka tekanan akan juga bertambah. Jadi benar-benar seringkali itu kalau kita nggak hati-hati, anak dengan kebutuhan khusus ini seperti autisme mudah sekali meretakkan relasi orang tuanya. Ya, belum lagi tekanan-tekanan dari luar terhadap keluarga itu gitu Pak Bal. Banyak orang itu yang ingin tahu lah, ingin campur tangan lalu memberikan saran-saran dan apa-apa itu buat orang tua ini menjadi satu tekanan tertentu. Betul, betul. Dan bisa juga memang jadi ngomongan orang lah atau apalah. Misalkan dia pergi, dia bawa anak itu di luar nggak bisa diam, atau anak itu matanya ke sana ke sini. Nah, orang tua juga capek, pusing kan, rasa malu juga. Aduh, itu benar-benar menambah tekanan pada keluarga.
Saya masih ingat saya pernah menghadiri sebuah kebaktian, orang tua ini membawa anaknya yang bukan saja autistik tapi juga hiperaktif, Pak Gunawan. Aduh ilah, di gereja dia lari kemana-kemana. Meskipun ada sekolah minggu, nggak bisa dikurung, nggak bisa ditaruh di sekolah minggu. Dia keluar, disuruh masuk, nggak bisa. Dia masuk dalam ruangan kebaktian, dia lari-lari. Dan benar-benar nggak bisa diatur, sangat susah sekali. Memang membutuhkan perhatian khusus rupanya Pak Bol ya? Betul sekali. Jadi artinya selain dari yang tadi kita sebut itu, akhirnya perhatian dilimpahkan pada anak yang autistik. Sehingga anak-anak yang lain merasa diabaikan. Mereka merasa bahwa orang tua hanya mengasihi anak yang autistik. Kalaupun mereka mengerti bahwa orang tua mengasihi mereka, mereka cenderung enggan untuk berbagi beban dengan orang tua karena tidak ingin menambah kesusahan orang tua. Mau cerita ini nggak jadi, mau bilangin ini nggak jadi, takut orang tua udah capek, jadi tambah kesel nanti udah dah. Apalagi tadi saya sudah singgung, seringkali akhirnya menimbulkan juga keretakan dalam hubungan suami istri. Istri merasa suami kok nggak mendukung, suami juga rasanya udah nggak tahan lagi. Nah, akhirnya sering ribut. Nah, jadi benar-benar akhirnya anak-anak yang lain itu merasa udah jangan ngomong sama mama atau papa. Mereka udah capek, mereka sendiri pun sering bertengkar. Iya. Pernah terjadi enggak Pak Bol ya, di dalam satu keluarga itu lebih dari satu anak yang autis gitu Pak? Saya belum lihat ya, tapi saya udah lihat ada keluarga di mana anaknya itu satu misalnya yang terkena autistik, sedangkan yang lainnya juga ada masalah yang lain, masalah perkembangan yang lain. Nah, yang dua-duanya autistik saya belum pernah lihat. Iya. Pak Bol, orang tua pasti akan melakukan sesuatu untuk menangani atau merawat anak yang autis ini karena tetap anaknya gitu Pak Bol. Hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh orang tua Pak? Ada 3 yang saya bisa sarankan. Yang pertama, orang tua mesti menerima keterbatasan. Kadang orang tua merasa harus melakukan segalanya ya untuk menyelamatkan anak yang autistik. Pada akhirnya orang tua harus menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan segalanya. Orang tua terbatas, anak pun terbatas. Sampai titik tertentu, orang tua mesti menerima fakta ini dan hidup dalam keterbatasan ini. Memaksakan diri dan terlalu memacu anak dapat menjadi bumerang. Nah, salah satu keputusan yang kadang mesti diambil oleh orang tua adalah apakah terus akan memelihara anak ataukah menyerahkannya kepada lembaga perawatan. Nah, saya ngerti ini adalah keputusan yang sulit dan sering menimbulkan rasa bersalah. Namun pada akhirnya orang tua mesti melihat secara jelas apakah mereka masih sanggup atau tidak. Dan apakah dampak kehadiran anak yang mengganggu keluarga masih dapat ditoleransi. Iya, katakan diserahkan ke lembaga perawatan, itu pun bukan berarti bahwa orang tua ini bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua dari anak autis, Pak Bol. Tetap memang mereka harus datang, mengunjungi dan sebagainya. Namun yang sering saya katakan kepada orang tua adalah jika ini sesuatu yang mereka harus lakukan, mereka juga mesti mengetahui satu fakta, yaitu anak ini sebetulnya itu tidak mengerti relasi orang tua anak seperti kita. Jadi ditempatkan di lembaga perawatan, memang awalnya dia akan sepertinya itu resah, marah atau apa, tapi sebetulnya itu lebih karena perubahan kehidupannya, lingkungannya, cara-cara hidupnya. Sebab anak-anak ini pada umumnya sulit untuk mengembangkan sebuah keintiman, ketergantungan, kelekatan dengan orang, termasuk orang tuanya juga. Tapi dia bisa mengenali orang-orang yang sama itu tuh. Sekarang nggak sama, nggak ada lagi. Nah, itu bisa membuat dia memang mungkin sementara bereaksi. Tapi sebetulnya kalau kita beranggapan dia akan kehilangan kita dan sebagainya, enggak. Mereka enggak begitu mengerti. Kita yang akan kehilangan mereka, mereka sendiri sebetulnya tidak terlalu kehilangan kita. Lalu yang lain yang bisa dilakukan orang tua apa, Pak? Orang tua mesti memperlakukan anak yang autistik pada 2 level secara sekaligus. Di satu pihak, orang tua mesti memperlakukan anak seperti anak lainnya, tapi di pihak lain, orang tua mesti memperlakukannya sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Ada hal yang memang anak tidak dapat lakukan, bukan tidak mau lakukan. Nah, orang tua mesti memahami dan mengecualikannya. Namun di pihak lain, orang tua mesti memperlakukan anak seperti anak lainnya.
pada anak otistik yang tidak terlalu parah misalnya. Kemampuannya untuk membaca perlakuan orang masih ada. Sebagai akibatnya anak tahu bila ia diperlakukan berbeda dan dapat menyimpulkan bahwa orang tua tidak mengasihinya. Jadi ini yang saya maksud dengan dua level itu. Di satu pihak menyadari dia terbatas, pihak lain kita sedapatin juga mau memperlakukan dia sama. Iya, Pak Pol, kalau kita tinjau dari segi kerohanian sekarang gitu Pak Pol, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ini? Saya kira ada 3 pertanyaan yang kerap diajukan orang tua kepada Tuhannya jika anak mereka ini autistik. Pertama, mengapa Tuhan memberikan mereka anak yang autistik? Kedua, mengapa Tuhan tidak mendengar seru doa minta tolong yang berulang kali mereka panjatkan? Dan yang ketiga, berapa lama lagi mereka harus menanggung penderitaan ini? Kendati secara teoritis kita dapat memberi jawaban, pada kenyataannya tidak ada jawaban yang dapat memuaskan hati orang tua yang hari lepas hari harus merawat anak yang autistik. Pada akhirnya dengan iman, orang tua mesti percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana atas anak ini dan atas diri mereka melalui kehadiran anak ini. Dan hari lepas hari orang tua mesti datang meminta kekuatan Tuhan untuk 1 hari lagi. Firman Tuhan di Mazmur 105 ayat 4 mengingatkan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua setiap hari. Jadi tidak dapat tidak orang tua ini harus bersama-sama mendekat kepada Tuhan, mencari kekuatan dan pimpinan Tuhan ya. Kan untuk anak yang autis ini juga agak sulit berrelasi dengan Tuhan, Pak Pol. Betul, kemungkinan sekali ya mereka nggak mempunyai pengertian ini dan konsep ini. Iya, betul. Jadi kita tetap mendukung orang tua maupun anak-anak yang penderita autis ini, Pak Pol, karena ini membutuhkan perhatian dan butuh kasih sayang yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anakku autistik. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan